Pemirsa, polisi menetapkan ZZ yang merupakan pengelola panti asuhan Tundas Kasih Olayama Raya Kota Medan sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak. ZZ diamankan polisi karena diduga melakukan eksploitasi anak di panti asuhan melalui media sosial. Petugas kepolisian dan dinas sosial menggerebek panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Yayasan panti asuhan yang dikelola pasangan suami istri ini diduga melakukan eksploitasi anak. Pengelola panti asuhan ZZ sengaja melakukan siaran langsung di media sosial dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak, yang 4 diantaranya masih bayi. ZZ sengaja mencari belas kasihan penonton di media sosial agar penonton kemudian mengirimkan sejumlah uang. Dalam sebulan ZZ berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Pemilik yayasan ZZ pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Ya, dari hasil interogasi kita, sementara kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, ya sejak awal tahun 2023. Ya, diduga tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan, ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini, ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial hingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi, ya cukup besar keuntungannya. 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Dalam penyidikan polisian, panti asuhan ini juga diduga tidak memiliki izin dan sejumlah keuntungan yang didapat diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Saat ini anak panti asuhan itu dititipkan ke dinas sosial. Dalam kasus ini tersangka sudah ditahan dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini terungkap setelah video viral pelaku memberikan bubur kepada bayi yang masih berusia 2 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Dunia Admiral, TV One mengabarkan. Pemirsa, reporter TV One Dovri Afandi sudah berada di panti asuhan di Medan, Sumatera Utara yang pengurusnya mengeksploitasi anak-anak penghuni panti di media sosial untuk mendapatkan sumbangan dari warganet. Langsung saja kita menuju ke Dovri. Bagaimana situasi dan juga kondisi di area panti asuhan saat ini? Apakah masih ada anak-anak di sana? Ya, Ana dan juga pemirsa, benar sekali saat ini saya tepat berada di depan panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya yang berada di Jalan Pelita 4, Kota Medan. Terlihat saat ini memang di belakang saya panti asuhan ini dalam keadaan tertutup begitu. Terlihat dari depan tidak ada aktivitas pasca penggerudukan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dikatakan oleh Dinas Sosial Kota Medan bahwa panti asuhan ini tidak memiliki izin ataupun ilegal. Tadi kami melihat memang sempat ada seorang anak kecil yang keluar dari ruangan di panti asuhan ini dan kami menduga memang saat ini masih ada orang di dalam panti asuhan ini. Bahkan sebelumnya juga panti asuhan ini dipasangi garis polisi, namun kami melihat saat ini garis polisi ini sudah tidak ada lagi dan bahkan tulisan panti asuhan Olayama ini yang biasanya terpampang di tembok panti asuhan ini kini sudah tidak terpasang lagi. Dari pantauan lokasi memang warga mengatakan panti asuhan ini sudah beraktivitas sekitar 3 tahun lalu dan memang warga mengetahui adanya aktivitas panti di panti asuhan yang berada di Jalan Pelita 4, Kota Medan ini. Bahkan warga mengetahui bahwa ada orang tua dari anak-anak yang dititipkan di panti asuhan ini kerap mengunjungi anak mereka untuk menjenguk dan juga memberikan uang jajan kepada anak-anak mereka, dalam artian bahwa anak-anak yang dititipkan di panti asuhan ini bukan merupakan anak yatim piatu, melainkan masih memiliki orang tua dan memang sengaja dititipkan ke panti asuhan ini ataupun dengan alasan keadaan ekonomi mereka yang kurang mumpuni ataupun kurang mampu. Kami juga mengetahui bahwa dari lokasi panti asuhan ini yang diamankan oleh pihak Dinas Sosial ada 26 anak yang berada di panti asuhan ini, diantaranya 20 orang anak yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya dari daerah Nia Selatan, Aceh Tenggara, Riau, Tapsel. Ini kini sudah dipindahkan oleh Dinas Sosial Kota Medan ke sentra milik Kementerian Sosial untuk ditelusuri siapa keluarganya dan akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Sementara
4 orang anak lainnya kini sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan 2 orang anak dikembalikan langsung kepada kedua orang tua mereka karena lokasinya yang memang tidak jauh begitu. Di mana 2 orang ini merupakan 1 orang anak bayi yang tidak diketahui apa alasan orang tuanya menitipkan anaknya ke panti asuhan ini, dan 1 orang lagi merupakan sudah berusia ataupun sekitar saat ini duduk di bangku SMP dengan alasan bahwa orang tuanya tidak mampu dari segi ekonomi sehingga menitipkan anaknya di panti asuhan ini. Pihak kepolisian pun pada Selasa malam kemarin menggeruduk panti asuhan ini pasca viral di media sosial karena pengelola panti asuhan ini melakukan live di media sosial TikTok dengan memberikan bubur kepada anak usia 2 bulan, sehingga video ini pun viral, kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian dan juga dinas sosial, dan ternyata memang panti asuhan ini tidak memiliki izin ataupun ilegal. Dari penggerudukan ini pihak kepolisian mengamankan seorang tersangka berinisial ZZ karena diduga melakukan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Dan saat ini tersangka pun sudah diamankan dengan ancaman hukuman sekitar 20 tahun penjara karena memanfaatkan setidaknya 26 orang anak untuk mendapatkan keuntungan, mengeksploitasi anak-anak ini di media sosial untuk mendapatkan belas kasihan dari para netizen yang menonton live TikTok tersebut. Pengungkapan kasus ini pun dikatakan oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan informasi adanya pengelola panti asuhan yang sengaja mengumpulkan donasi dan mengeksploitasi anak di media sosial TikTok dan mendapatkan keuntungan bahkan dikatakan tidak tanggung-tanggung bisa mencapai 50 juta rupiah dalam sebulannya. Dan bahkan pihak kepolisian menyatakan uang yang didapatkan dari live TikTok tersebut bukan hanya digunakan untuk ataupun dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari dan kebutuhan hidup anak-anak panti asuhan ini, melainkan juga dimanfaatkan untuk kegiatan pribadi dan juga keuntungan pribadi. Sehingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini begitu untuk lebih mendalam bagaimana saja kasus ini nantinya diungkap oleh pihak kepolisian. Demikian saya kembalikan ke Anatel di studio. Terima kasih laporan langsung